Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita sama-sama berusaha memahami kandungan dari surat Shad, yang surat Shad adalah surat Makkiyah, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah. Sebagaimana kita ketahui, surat Makkiyah atau ayat Makkiyah itu ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah. Adapun kalau Nabi sudah berhijrah, maka disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Penamaannya terkait dengan tempat, tetapi kenyataannya terkait dengan waktu. Penamaannya Mekah, Madinah, tapi kenyataannya yang menjadi pembeda adalah waktu, yaitu antara sebelum hijrah dengan sesudah hijrah. Semua yang turun sebelum hijrah, baik ayat atau surat, disebut dengan Makkiyah, dan semua yang turun setelah hijrah, baik ayat maupun surat, namanya Madaniyah. Ya. Di antara fungsi untuk mengetahui surat ini Makkiyah atau Madaniyah, kita agar mengetahui nuansa isi surat tersebut. Ketika kita mengetahui bahwasanya surat atau ayat tersebut turun di fase Makkiyah atau sebelum hijrah, maka kita tahu bahwasanya audiens yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang musyrikin Arab, ya. Yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Dan teman-temannya, pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy, ya. Sehingga biasanya topik yang dibawakan dalam surat-surat Madaniyah adalah bantahan terhadap mereka yang mengingkari Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, terus pengingkaran mereka terhadap nubuwah, kenabian Nabi SAW, dan yang ketiga adalah pengingkaran terhadap Al-Ba'ats, hari kebangkitan. Inilah tiga usulul kufur, tiga pokok kekafiran yang sering dibantah oleh Al-Quran dalam surat-surat Makkiyah. Tiga pokok kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama adalah mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengingkari Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an hanyalah karangan Muhammad, kata mereka. Dan yang ketiga, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Padahal mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengingkari tiga hal ini. Taib. Surat ini, ya, dibuka dengan firman Allah Shad, ya. Shad disebut dengan salah satu dari al-huruf al-muqatta'ah, itu huruf-huruf yang dibaca terputus-putus sebagai huruf, bukan sebagai kata. Dalam Al-Quran banyak sekali, seperti alif lam mim, tidak dibaca alam tetapi alif lam mim, dibacanya per huruf. Seperti Toha, tidak dibaca toh tetapi dibaca toha, ya. Alif lam mim sad, ya, dibacanya per huruf. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahwasanya fungsi dari al-huruf al-muqatta'ah sebagai penekanan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dengan huruf hijaiyah yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab secara umum. Mereka mahir dalam berbicara bahasa Arab, maka mereka memiliki fasahah, ya, mereka sering mengucapkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Tetapi ternyata mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Ini sering saya sampaikan bahwasanya sebagian mukjizat para nabi yang Allah berikan kepada para nabi-nabi tersebut adalah berkaitan dengan sesuatu yang sedang viral di masa para nabi tersebut, ya. Seperti misalnya Nabi Musa, di zaman Nabi Musa alaihissalam yang lagi viral adalah ilmu sihir, sehingga banyak ribuan penyihir banyak sekali.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang bukan sihir, yang bahkan mengalahkan sihir. Seperti sihir tapi bukan apa? Bukan sihir, ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengungguli para penyihir. Bahkan para penyihir akhirnya masuk Islam gara-gara mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir. Seperti pula misalnya di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika itu lagi viral adalah pengobatan. Banyak orang yang pakar pengobatan, ya. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan pengobatan tapi kesembuhan langsung. Hanya Nabi Isa berdoa kepada Allah dengan menyentuh orang yang sakit tanpa harus kasih obat, kemudian menjadi apa? Sembuh, ya. Orang yang buta bisa melihat, orang kena penyakit sopak atau baros bisa sembuh, bahkan yang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Sehingga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa mengungguli yang lagi viral ketika itu. Demikian juga seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Di zaman Nabi Yusuf yang lagi viral adalah tafsir mimpi. Banyak orang ngaku ahli tafsir mimpi, tapi tafsir mereka terkadang benar, terkadang salah. Maka Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam mukjizat yang kalau Nabi Yusuf tafsir 100% benar, tidak ada salahnya. Sampailah ketika raja yang bermimpi dengan mimpi yang aneh, 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, ya, dan 7 bulir yang hijau dan 7 bulir yang kering. Maka para ahli tafsir tersebut tidak mampu, mereka berkata adghautsu ahlam, hanyalah mimpi yang carut marut yang tidak ada alurnya, tidak bisa kita tahu maksudnya apa. Maka tatkala itulah Yusuf alaihissalam kemudian bisa menafsirkan mimpi tersebut karena beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu takwil mimpi yang akurasinya 100%. Di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Demikian juga sebagian ulama menyebutkan seperti Nabi Hud alaihissalam diutus suatu kaum yang sangat kuat, kaum Ad, memiliki tubuh yang sangat besar dan sangat kuat. Tetapi ketika mereka menantang Nabi Hud alaihissalam, mereka tidak mampu mengganggu Nabi Hud alaihissalam, ya. Bahkan Nabi Hud mengatakan fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, ya. Silakan kalian bersatu padu bikin keburukan kepadaku dan jangan tunda-tunda. Padahal mereka semua jagoan, namun mereka tidak mampu mengganggu siapa? Nabi Hud alaihissalam, padahal cuma sendirian. Menunjukkan ini mukjizat. Ini disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini mukjizatnya Nabi Hud alaihissalam, bagaimana beliau sendirian mampu untuk tidak diganggu oleh orang-orang yang begitu hebat-hebat, ya. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah yang terkait tentang yang lagi viral ketika itu adalah tentang Al-Quranul Karim, karena di orang Arab ketika itu lagi viral bahasa Arab, mereka membangga-banggakan tentang fasahah, tentang balaghah, tentang syair-syair, ya. Maka Allah pilihkan mukjizat untuk nabinya yang terakhir Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang terhebat, mukjizat Al-Quran. Kenapa saya katakan terhebat? Karena mukjizat ini bisa disaksikan oleh setiap orang sampai hari kiamat kelak. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya, hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup di zaman nabi-nabi tersebut. Seperti Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya, laut terbelah. Siapa yang bisa lihat? Yang bisa lihat yang hadir ketika itu, ya. Seperti itu. Nabi Isa alaihissalam ketika menyembuhkan orang yang buta, siapa yang bisa melihat? Yang hadir di zaman tersebut. Tapi Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, ya, maka mukjizat tersebut harus khalidah, harus abadi. Maka mukjizat yang Allah pilihkan buat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Quranul Karim, yang Allah turunkan mukjizat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kaum yang mereka pakar bahasa Arab, bahkan mereka pakar syair, bahkan mereka pakar ahli fasahah, ahli balaghah, dan Allah tantang mereka untuk menghadirkan semisal Al-Quran, ya. Satu Al-Quran, kemudian Allah turunkan lagi 10 ayat, asyra suwarin muftarayat. Kalau tidak bisa satu Al-Quran 10 surat, kalau bisa 10 surat, satu surat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih.
Satu surat saja datangkan seperti Al-Quran mereka tidak mampu. Dan ini mukjizat berlaku sampai hari kiamat. Dan menakjubkan Al-Quran itu dia bukanlah syair dan dia bukan juga nasr ya. Dia bukan syair ya. Dan Rasulullah SAW bukan penyair ya. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pantas dia menjadi seorang penyair. Tapi dia juga bukan seperti narasi yang dibaca, tapi dibaca enak. Al-Quran itu bukan syair, bukan narasi, tapi kalau dibaca apa? Enak, seperti ada ketukannya, tapi kita nggak tahu. Kalau syair mereka tahu ketukannya begini, ketukannya begini. Al-Quran bukan syair. Tapi dibaca, kalau ada kurang ketukannya kita rasa ini pasti ada yang salah ini. Ada huruf yang kurang, atau ada tajwid yang kurang panjang, kurang pendek. Dan subhanallah, kalau dibaca tidak pernah membosankan. Contoh saja ya, surat Yusuf. Mungkin banyak ikhwan-ikhwan pada hafal surat Yusuf. Surat Yusuf kita tahu ceritanya enggak? Tahu, ceritanya begini, sudah dengar cerita berulang-ulang. Tapi kita baca enggak pernah bosan. Kita baca enggak pernah bosan. Setiap kita baca, maka di antara faedah surat Yusuf akan menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kesedihan. Kita baca surat Yusuf. Jadi kalau kita baca cerita atau baca novel atau baca berita, kalau sudah tahu ceritanya mana kita mau baca lagi? Bacanya begitu aja, bosan. Adapun Al-Quran tidak. Kita baca surat Yusuf, baca lagi. Sudah tahu isinya, sudah tahu kesimpulannya, sudah tahu akhir ceritanya, tetap saja tidak bosan. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Tapi kita kembali, Allah buka Al-Quran dengan Sad. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Badail Fawaid menyebutkan kenapa Allah memilih ini, beliau berusaha mencari hikmah. Kenapa surat Sad ini dibuka dengan Sad? Beliau mengatakan bahwasanya dalam surat ini disebutkan beberapa khusumah atau ikhtisam, yaitu pertikaian, pertengkaran, perdebatan dalam surat Sad ini. Dan perdebatan tersebut kalau bahasa Arab diambil dari kata khusumah, khasm, ikhtisam, ada huruf Sadnya selalu. Ada huruf apa? Sad. Sehingga ketika Allah membuka dengan Sad mengisyaratkan bahwasanya ada beberapa cerita khusumah dalam surat Sad, seperti khusumah permusuhan orang-orang kafir terhadap Nabi SAW, ya, kemudian juga tentang Naba'ul Khasmain, tentang dua orang yang mengadu kepada bertikai, kemudian meminta hukum kepada Nabi Daud alaihissalam. Insyaallah akan kita sampaikan kisahnya ya. Kemudian juga ikhtisam al-mala'il a'la ya, tentang perdebatan al-mala'ul a'la, yaitu penghuni langit, malaikat iblis, disebutkan juga dalam surat Sad. Kemudian juga perdebatan iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam surat Sad ya. Makanya Ibnu Qayyim di akhir komentarnya beliau berkata, "Falyata'ammal labibul fatin hal yaliqu bihadhihi surah ghairu Sad." Maka hendaknya seorang yang cerdas, yang cerdik merenungkan apakah ada yang pantas bagi surat ini selain huruf Sad. Jadi ini kenapa surat dibuka dengan huruf Sad, karena dalam surat Sad banyak disebut tentang khusumah. Disebut juga takhasumu ahlin nar. Saya lupa, takhasumu ahlin nar, perdebatan penghuni neraka. Jadi ada beberapa perdebatan orang kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus perdebatan yang bertikai meminta hukum kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian juga perdebatan para penghuni neraka Jahannam. Kemudian ikhtisam mala'il a'la, perdebatan atau diskusi atau penghuni langit. Kemudian debatnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sad wal Qur'ani dzidzikr. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Di sini waw huruf qasam. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran, demi Al-Quran. Dzidzikr, yang memiliki az-zikr. Az-zikr di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama,
Az-zikr maksudnya syaraf, yaitu wal Qur'ani dzis syaraf, demi Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan. Dan makna yang lain maksudnya az-zikr maknanya adalah tazkir atau zikra, bahwasanya demi Al-Qur'an yang memberi peringatan. Demi Al-Qur'an memberi peringatan. Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat dengan pendapat kedua, dan sebagian ulama menggabungkan, di antaranya seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah mulia dan juga memberi peringatan. Peringatan apa? Peringatan kepada yang dibutuhkan oleh manusia atas hal-hal yang mereka bisa lupa, mereka bisa lalai, maka Al-Qur'an mengingatkan. Kata Syekh Sa'di, saya bacakan. Dzikr ay dzil qadril azim, yaitu Al-Qur'an memiliki kemuliaan yang besar, wasyaraf al-mudzakir, yang mengingatkan kepada para hamba kullama yahtajuna ilaihi minal ilmi, mengingatkan kembali kepada para hamba semua ilmu yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini, ya, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum syariat, tentang ilmu terkait dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, ya. Maka Al-Qur'an mudzakkirun lahum fi usuli dinihim wa furu'ihi. Maka Al-Qur'an mengingatkan kepada manusia tentang pokok-pokok agama dan juga tentang furu' agama, tentang hukum-hukum, ya. Jadi ini fungsi Al-Qur'an. Taib, yang menakjubkan di sini, setelah Allah bersumpah, biasanya kalau ada sumpah, Allah akan menyebutkan al-muqsam alaih, yang apa yang perlu ditekankan, ya. Ya, yang perlu ditekankan itu apa? Allah bersumpah untuk menekankan sesuatu, ya. Ya, seperti misalnya Allah bersumpah, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa banaha wal ardi wa matahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah bersumpah dengan rentetan dari awal, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya, wal qamari idza talaha, demi rembulan yang menyertainya, ya. Dan seterusnya, kalau tidak salah 7 sumpah Allah untuk menekankan sesuatu. Apa yang Allah tekankan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori apa? Jiwanya. Allah, ya, menyebutkan rentetan sumpah untuk menekankan sesuatu. Dan demikian dalam surat-surat yang lain juga, ya. Seperti wadduha, ya, terus wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah demi duha, demi malam, sungguhnya Allah tidak meninggalkan engkau. Allah tekankan. Jadi Allah bersumpah untuk menekankan apa? Sesuatu. Namun dalam surat ini Allah tidak menyebutkan al-muqsam alaihi, apa yang Allah tekankan. Jadi sumpah terus ngambang kalau kita lihat secara letterlek. Shad wal Qur'ani dzidzikr, demi Al-Qur'an. Apa yang Allah tekankan? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, 2 pendapat. Pendapat pertama berusaha mencari al-muqaddar, apa yang ingin Allah tekankan. Ada yang mengatakan seperti Syekh Syinqiti rahimahullah taala, maksudnya Allah ingin membantah Al-Qur'an demi Al-Qur'an, bahwasanya apa yang kalian tuduhkan semua tidak benar, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai Abu Jahal dan Abu Lahab dan teman-temannya. Yang kalian mengatakan Muhammad bukan nabi, dia seorang nabi. Kalian mengatakan hari kiamat tidak akan datang, hari kiamat akan datang. Kalian mengatakan Al-Qur'an karangan Muhammad, Al-Qur'an adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama berusaha menyebutkan apa sih yang Allah tekankan, meskipun Allah tidak menyebutkannya. Karena biasanya kalau tidak menyebutkan berarti sesuatu sudah dipahami. Apa yang sedang Allah maksud tidak perlu disebutkan. Dan itu di antara uslub bahasa Arab, kalau sudah dipahami tidak perlu disebutkan. Bagi orang-orang Quraisy yang dengar ini, mereka tahu maksud Allah. Karena kita tidak hidup di zaman tersebut, kita bingung maksudnya apa ini. Tapi yang turun di zaman mereka, para sahabat, turun pada Nabi SAW, turun juga kepada orang Quraisy, orang kafir Quraisy, mereka ngerti apa yang sedang Allah tekankan.
Adapun Syekh Sa'di kalau tidak salah Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyatakan bahwasanya yang ditekankan oleh Allah adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi tidak perlu disebutkan apa yang Allah tekankan karena Al-Qur'an sendiri sudah agung. Wal Qur'ani dzidzikr, yaitu demi Al-Qur'an yang maha mulia. Sungguh Al-Qur'an itu adalah suatu yang sangat agung yang tidak pantas untuk kalian tolak. Al-Quran itu sangat agung, pemberi peringatan yang tidak pantas untuk kalian tolak. Al-Quran adalah sangat mulia yang tidak pantas kalian tolak. Tetapi kalian tolak. Makanya setelah itu Allah mengatakan, balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Saya lebih condong pada pendapat dua ini, pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di. Beliau berkata, wa huna la yahtaju ila dzikril muqsam alaihi fa inna haqiqatal amr anal muqsam bihi wa alaihi syai'un wahid. Dari sini kata beliau tidak perlu dijelaskan apa yang dimaksud yang ditekankan oleh Allah karena yang menekankan dan ditekankan satu, yaitu Al-Qur'an. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an untuk menekankan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah suatu yang sangat mulia yang seharusnya tidak ditolak oleh siapapun, tetapi ternyata ditolak. Kata Allah Subhanahu wa taala, balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Akan tapi orang-orang kafir itu berada dalam izzah. Izzah itu imtina, menolak, sombong karena kesombongan. Wa syiqaq. Wa syiqaq yaitu pertentangan. Kita seorang disyak, dia disyak yang lain. Jadi selalu berseberangan, oposisi. Kalau bahasa kita apa? Syiqaq maksudnya oposisi. Jadi mereka selalu menempatkan diri sebagai oposisi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kebiasaan mereka. Kelihatan enggak? Kelihatan? Yang di depan tidak kelihatan ya? Coba saya perhatikan, saya ingin nulis ini ada ayat ketiga ya, ayat kedua ya. Allah berfirman, balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Ini alladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq, ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Dan di antara faedah jumlah ismiyah kalau memenuhi persyaratan dia adalah yufidu al-istimrar atau thubut, yaitu kesinambungan. Kesinambungan dan ketetapan ya. Kemudian izzatin di sini imtina, di sini pakai tanwin. Tanwin di sini tankir li ta'zim ya, tankir li ta'zim. Jadi kalau istilah kita Allah menggunakan tanwin, tankir untuk pengagungan terhadap sesuatu. Contoh dalam hadis misalnya, ini contoh tankir li ta'zim. Seperti hadis kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin baginya kebaikan, Allah akan buat dia faqih tentang agama. Di sini khairan, Nabi tidak mengatakan man yuridillahu bihil khaira, tidak pakai alif lam. Tapi Nabi tidak menggunakan ilham, Nabi mengatakan khairan, tankir. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya tankir di sini untuk litafkhim, bahwasanya khairan yang Allah ingin berikan kepada orang yang mencari ilmu adalah kebaikan yang besar, bukan sembarang kebaikan. Bukan sembarang kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah ingin bagi dia kebaikan yang besar, Allah akan buat dia paham tentang apa? Agama. Artinya kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang yang paham agama bukan kebaikan sembarangan. Karena dia bukan kebaikan sembarangan, maka Nabi datangkan dengan tanwin. Faham? Ini uslub dalam Al-Quran banyak sekali seperti ini. Dalam surat Shad juga banyak. Kaidah tankir itu punya banyak faedah, tapi di antaranya tankir li tafkhim atau li ta'zim. Nakirah atau tanwin dalam rangka untuk membesarkan sesuatu itu nilainya besar. Seperti ini kata Allah, balil ladzina kafaru fi izzatin, imtina, penolakan.
Syiqaq permusuhan. Di sini sama-sama dikasih tanwin. Artinya penolakan mereka atau kesombongan, penolakan ditafsirkan dengan kesombongan. Kesombongan mereka dan permusuhan mereka bukan sembarang permusuhan, bukan sembarang kesombongan. Kesombongan yang sangat besar. Karena kalau orang sombongnya masih kecil-kecil, mungkin dia menerima Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an luar biasa. Apalagi mereka ahli bahasa Arab, mereka tahu Abu Jahal mungkin lebih paham daripada kita tentang hebatnya kefasihan, dan pasti bukan mungkin. Abu Jahal, Abu Lahab lebih ngerti daripada kita tentang hebatnya balaghahnya Al-Qur'an. Hebatnya kefasihan Al-Qur'an, karena dia ahli bahasa Arab. Kita enggak tahu. Dia lebih jago. Dia lebih ngerti, dan dia lihat bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mukjizat Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana yang dia lihat terlalu banyak. Oleh karenanya tidaklah dia menolak Al-Qur'an kecuali karena kesombongan yang sangat besar. Itu maksudnya. Kesombongan yang sangat besar. Dan tidaklah mereka orang-orang Quraisy menolak Al-Qur'an kecuali karena permusuhan yang sangat besar. Bukan permusuhan kecil-kecilan. Bukan kesombongan kecil-kecilan. Sombong-sombong kecil masih terima Al-Qur'an. Allah datangkan dengan jumlah ismiyah. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Fi izzati wa syiqaq. Dan dalam Al-Qur'an banyak seperti Allah berfirman wa innaka la ala khuluqin azim, ini juga jumlah ismiyah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan sebagian ulama mengatakan Allah menggunakan fi, balil ladzina kafaru, fi itu mereka dalam kesombongan. Benar-benar kesombongan tersebut menyatu dalam diri mereka, dan permusuhan tersebut mendarah daging dalam tubuh mereka, sehingga mereka tenggelam dalam kesombongan tersebut dan mereka tenggelam dalam permusuhan tersebut. Ini kita tidak merasakan indahnya kecuali kalau kita baca penjelasan para ulama yang ahli bahasa Arab. Mereka preteli satu persatu, ini begini, sehingga kita ternyata begini maksudnya ya. Sehingga bisa menggambarkan tentang bagaimana kondisi Abu Lahab dan Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah dan teman-temannya. Padahal mereka benar-benar pakar bahasa Arab ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas ya. Maka Allah ingatkan, kalian sombong-sombong terus, angkuh terus ya. Ingat sebelum kalian betapa banyak generasi ya, betapa generasi yang juga sombong seperti kalian. Ketika datang azab, fanadaw, maka mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunda azab mereka atau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala tahina manas, dan sudah luput waktunya. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mau sampai seperti itu? Ini tahdid, ancaman. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Apakah kalian akan terus demikian sampai sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kalian? Nanti Allah sebutkan tentang kaum-kaum sebelumnya. Terlalu banyak generasi yang kami binasakan. Ketika saat datang azab kepada mereka, mereka pun fanadaw, mereka menyuruh kepada Allah, entah minta agar azab ditunda atau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tahina manas, tapi hilang waktunya, tidak ada lagi kesempatan. Oleh karena jika seorang sudah bertobat, azab sudah di depan mata, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Seperti Fir'aun. Fir'aun ketika adrakahul gharaq, ketika akan meninggal dia mengatakan, ya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Banu Israil, wa ana minal muslimin, saya Islam. Allah katakan apa? Al-ana, sekarang baru taubat? Enggak bisa. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kau bermaksiat sebelumnya.
Jadi kalau nyawa sudah di kerongkongan, gor-goroh, atau azab sudah di depan mata, tidak ada kesempatan lagi. Nah, Allah ceritakan bahwasanya umat-umat terdahulu banyak yang seperti itu. Ketika azab sudah datang, mereka bertobat kepada Allah. Tapi la tahina manas. Tidak diterima. Kemudian kita lanjutkan. Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Di antara permusuhan mereka, ya, mereka wa ajibu, mereka merasa heran, aneh, anja'ahum mundzirum minhum, kok ada pemberi peringatan dari yang datang dari sisi mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir berkata, ya, ini adalah penyihir yang pendusta. Kemudian mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu yang esa? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan. Jadi mereka heran, kok ada orang yang Allah utus untuk mereka dari kalangan Arab yang mereka kenal, mereka heran, yang menyuruh kepada tauhid mereka heran. Seharusnya kalian tuh harusnya heran, kok ada syirik, harusnya begitu kan. Ini tauhid yang diherankan, ya. Harusnya kan heran, kok Tuhan banyak. Karena kan enggak logis, Tuhan kok banyak. Tuhan kok 3, Tuhan kok 2, Tuhan kok 10. Ya. Seperti ketika Nabi Yusuf mendakwahi 2 penghuni penjara, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan yang banyak tercerai-berai lebih baik ataukah Tuhan yang Maha Esa? Harusnya secara logika Tuhan yang Maha Esa yang logis. Tapi karena mereka sudah syirik, sudah mendarah daging dalam diri mereka, sehingga mereka justru merasa heran. Harusnya tidak seheran. Muhammad dari diri kalian, Muhammad dari bangsa Arab, Muhammad dari Quraisy. Harusnya kalian bangga Allah utus utusan dari golongan kalian, dan kalian sudah kenal siapa Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian gelari sendiri dengan Al-Amin, yang terpercaya, yang amanah. Tidak ada celah sedikit pun yang bisa kalian celah kepada Muhammad. Makanya orang kafir ketika menolak Nabi Muhammad, mereka tidak bisa mencela Nabi Muhammad sedikit pun, enggak bisa. Tentang masa lalunya enggak ada. Allah jaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Belum, sebelum jadi seorang nabi, Nabi dijaga oleh Allah dari akhlak-akhlak yang buruk. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah patung, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berzina, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minum khamar, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap-ngusap patung. Beliau ketika berhaji pun tidak pernah wukuf di Muzdalifah, tapi wukufnya di padang Arafah. Beliau tidak pernah telanjang. Ini apa ini? Iklan lewat. Beliau tidak pernah dengar musik-musik, dan ini semua datang dalam hadis. Artinya mereka kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma bi sahibikum min jinnah. Kalian Allah sebutkan sahibukum. Itu teman kalian sendiri yang selalu bergaul bersama kalian. Kalian tahu siapa Muhammad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi pun, beliau tidak punya kesalahan sama sekali. Karena kalau beliau punya kesalahan, orang-orang kafir akan mengatakan, kau juga dulu minum khamar seperti kami. Sekarang aja sadar, kau dulu juga berzina, kau juga dulu ngusap-ngusap berhala, ya. Kau juga dulu joget-joget dengar-dengar musik, kau juga dulu telanjang. Nabi tidak pernah. Bahkan ketika Nabi SAW bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib sedang merenovasi Ka'bah, Nabi SAW karena panas, Rasulullah SAW ingin mengangkat sarungnya untuk diletakkan di atas bahunya untuk memikul batu, tapi kalau beliau angkat sarungnya maka akan terlihat auratnya. Ketika beliau mau angkat, Allah jadikan Nabi jatuh. Enggak sempat, Nabi enggak bisa. Allah buat Nabi apa? Jatuh. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib ketika Nabi SAW menggembalakan kambing, kemudian Rasulullah SAW bilang sama temannya, jaga kambing, saya mau ikut acara
ada walimahan di kampung, di kota. Di situ ada musik-musik. Begitu Nabi sampai ke sana baru dengar dikit, Nabi langsung dibuat pingsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah ikut acara-acara mereka. Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hajian, orang-orang Quraisy semuanya wukufnya di Muzdalifah. Mereka tidak mau wukuf di padang Arafah karena padang Arafah adalah tanah halal. Nabi sendiri belum haji, belum jadi nabi. Allah buat dia wukuf di padang apa? Arafah. Artinya, kenapa kalian heran wahai orang-orang Quraisy? Kecuali Muhammad itu bukan dari kalian, kecuali Muhammad itu tiba-tiba datang dari mana kemudian ngaku nabi, ini kalian kenal siapa dia? Kalian kenal siapa? Siapa dia? Dan yang dia serukan tauhid, la ilaha illallah, sesuatu yang logis. Tapi justru wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Mereka justru heran kok ada pemberi peringatan datang dari golongan mereka sendiri. Ini kebaliknya. Maka dibantah oleh para ulama, justru yang harus kalian heran itu kenapa kalian syirik? Kenapa kalian menyembah batu? Harusnya kalian heran itu, kok batu kalian sembah? Harusnya kalian heran. Ini malah mereka mengherankan suatu yang kebenaran. Yang kebatilan justru tidak diherankan. Baik. Mereka berkata, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar sahir kadzdzab. Adapun sahir, mereka gelari sahir, penyihir. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengakui bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pengaruh yang luar biasa sebagaimana sihir punya pengaruh. Sehingga mereka menyamakan dakwah Nabi seperti sihir. Kemudian di antara pengaruh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sampai bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai. Bisa memisahkan suami dan istri ketika istrinya masuk Islam pisah dengan apa? Suaminya. Bisa memisahkan anak dan orang tuanya ketika salah satunya masuk Islam pisah. Bisa memisahkan kakak dan adiknya ketika salah satu masuk Islam maka bertikai. Sehingga mereka menuduh Muhammad adalah penyihir. Buktinya telah mencerai-beraikan kami. Bapak ribut sama anak, anak ribut sama bapak, suami ribut sama istri, dan seterusnya. Kawan dengan kawan, kakak dengan adik. Muhammad adalah sahir. Kadzdzab, dia bilang pendusta, bilang pendusta, mengatakan Allah kirim wahyu kepada dia. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Muhammad pendusta. Maka mereka berkata, inna hadza la syai'un ujab. Ya. Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak jadi Tuhan yang satu? Inilah perkara yang menakjubkan. Ketika Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, Mekah itu adalah destinasi atau pusat wisata religi. Pusat wisata apa? Religi. Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Sehingga semua kabilah Arab yang pingin Tuhannya ada di situ. Ada 360 opsi. Berhala untuk ini mungkin berhala spesialis jomblo, berhala spesialis anak, berhala spesialis rezeki. Banyak 360. Terus ini Muhammad bilang cuma satu. Ini mereka enggak logis. Muhammad gimana sih? Aneh. Masa Tuhan yang banyak mau dijadikan cuma apa? Satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang sangat-sangat menakjubkan. Bukan ajib lagi kata mereka, ujab. Sangat menakjubkan ya. Kalau kita justru yang menakjubkan, kamu kok bikin Tuhan apa? Banyak. Kok Tuhanmu batu? Itu aneh. Tapi begitu ketika tradisi sudah mengakar, ketika ada sesuatu yang bawa kebenaran dianggap aneh. Kebenaran tersebut dianggap aneh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Saya datang ke sini rencana menyelesaikan surat Shad ya. Saya rencana ini sampai menjelang maghrib, habis itu setelah tarawih selesai. Tapi kelihatannya begini caranya sampai subuh ya. Kuat sampai subuh. Antum kuat, saya enggak kuat. Afwan.
Kita sedapatnya aja ya. Insyaallah nanti lanjut lagi. Mau cepat-cepat juga enggak enak ya. Kita Taib. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan pergilah, berangkatlah. Yang talak itu bangkitlah, al-mala'u minhum, yaitu para pemimpin. Disebut pemimpin asyraf dengan al-mala' di antara tafsiran karena yamla'ul uyun, memenuhi pandangan mata. Jadi kalau mereka lewat, orang pada ngelihat, terpesona. Karena mereka orang pembesar, mungkin bajunya bagus, mungkin tampan, keren, sehingga orang melihat dengan puas. Maka mereka disebut dengan al-mala'. Kenapa? Yamla'ul uyun, menutup memenuhi pandangan mata. Maksudnya adalah para pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Kemudian pembesar-pembesar ini berjalan kepada anak buah mereka dengan berkata, animshu wasbiru, berjalanlah dan bersabarlah ala alihatikum, dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadza la syai'un yurad, sungguhnya ini perkara yang ada maksud buruknya. Ada maksud buruknya. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Pembesar-pembesar Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka khawatir pengikut-pengikutnya yang rakyat jelata, yang mungkin tidak punya kepentingan duniawi, akan ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan benar, kebanyakan pengikut Nabi Muhammad SAW orang miskin, fuqara. Dan demikian juga pengikut para nabi sebelumnya, kebanyakannya orang miskin. Karena orang kaya tidak ingin meninggalkan mansib mereka, kedudukan mereka, mereka tidak ingin. Sehingga yang mereka khawatirkan yang miskin-miskin. Maka al-mala, pembesar-pembesarnya, nasihati yang miskin-miskin. Sabar, sabar. Sembah Tuhan-Tuhan kalian, sabar. Ini Muhammad punya maksud buruk. Inna hadza la syai'un yurad. Disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan Muhammad ini ingin jadi pemimpin. Mereka menuduh isi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Syekh Sa'di As-Sa'di rahimahullah taala, bahwa inilah biasanya dalil orang yang tidak punya dalil berargumentasi dengan menuduh niat yang tidak-tidak. Muhammad ini enggak bisa bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bilang Muhammad ini punya tujuan buruk, dia ingin menjadi pemimpin kita, ingin memimpin kita. Dan orang Arab paling tidak suka dipimpin. Mereka masing-masing kabilah mau sendiri-sendiri, ya. Masing-masing kabilah mau sendiri-sendiri, ya. Tidak mau dipimpin, ya. Makanya sebagian mereka kalau jadi pemimpin harus tangan besi. Karena mereka tidak mau dipimpin. Dan itu sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah. Jadi di antara provokasi al-mala, provokasi para pembesar-pembesar, mereka mengatakan, sabarlah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian, inna hadza la syai'un yurad. Sungguhnya dakwanya Muhammad itu, di balik itu ada niat yang buruk. Muhammad ingin jadi pemimpin. Ini dalil bahwasanya mereka orang kafir juga saling berwasiat untuk sabar dalam kemaksiatan, ya. Bukan cuma orang beriman saja yang berwasiat dalam ketaatan, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, saling bertawasi, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat untuk bersabar. Ternyata bukan cuma orang-orang beriman aja yang menyuruh untuk sabar. Orang-orang kafir juga saling menyuruh untuk bersabar dalam kemaksiatan. Sabar, sabar. Sembah berhala, sabar. 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 Ya, disuruh sabar. Itu menyan-menyan sabar, ya. Suruh sabar. Sampai ya begitulah mereka, ya. Allah sebutkan dalam surat yang lain, ya. Kalau surat Al-Furqan, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kita. Hampir-hampir Muhammad menyesatkan kita. Kalau bukan karena kita sabar, kita sudah sesat. Kata subhanallah, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Kalau bukan kita sabar, kita sudah sesat. Jadi jangan pikir antum aja yang bersabar, ya ikhwan. Mereka ahlul batil juga bersabar, ya. Mereka juga bersabar dalam kemaksiatan, bersabar dalam kesyirikan. Bukan antum saja yang berinfak, mereka juga berinfak. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha
thumma takunu 'alaihim hasrah, thumma yughlabun, walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang kafir juga berinfak untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berinfak. Mereka juga keluar duit. Mereka juga bersabar. Mereka juga berjuang. Ada yang berjuang di jalan Allah, ada yang berjuang di jalan tagut, jalan syaitan. Dan demikianlah dalam kehidupan ini ada pertarungan antara hak dan batil. Jadi mereka menyuruh bawahan untuk bersabar dan mereka bikin syubhat. Kata mereka Muhammad itu ingin jadi apa? Pemimpin. Kemudian mereka datangkan dalil untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Pertama, provokasi tadi, ya. In hadza la syai'. Semuanya bukan dalil, ini aneh. Yang kedua, apa? Muhammad ingin jadi apa? Pemimpin. Yang ketiga, oke lah, ada sedikit syubhat. Mereka berkata, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq." Kami tidak pernah dengar dakwah seperti dakwahnya Muhammad ini, ya, pada ajaran yang terakhir, ya. Agama yang terakhir, fil millatil akhirah. Fil millatil akhirat ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan fil millatil akhirah maksudnya fil waqtil akhir. Kami tidak pernah menemukan dakwah Muhammad ini di waktu terakhir kami, yaitu kami tidak menemukan bapak kami pernah menyuruh seperti Muhammad, kami juga tidak pernah menemukan kakek kami seperti menyuruh kepada dakwahnya Muhammad, kami juga tidak pernah menemukan buyut kami. Jadi generasi yang pernah kami temui semua, tidak seorang pun yang pernah berdakwah seperti Muhammad. Ini menunjukkan Muhammad batil. Jadi mereka berdalil dengan apa? Tradisi. Tradisi yang kami temui generasi terakhir, waktu terakhir, kami, bapak kami, kakek kami, buyut kami enggak ada yang menyuruh seperti siapa? Muhammad. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, mereka berdalil dengan Nasraniyah. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kata mereka, kami tidak pernah mendengar dakwah seperti ini fil millatil akhirah, yaitu di agama yang terakhir, maksudnya agama Nasrani. Kami dapati Nasrani Tuhannya 3. Kenapa Muhammad bilang 1? Jadi mereka berdalil dengan Nasara atas batilnya siapa? Dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, tidak pernah kami dengar ada Tuhan cuma 1. Bahkan agama terakhir yang sampai kepada kami, agama Samawi yang katanya Tuhannya sama-sama Allah, ternyata agama Nasrani bilang Tuhan berapa? 3. Lah ini Muhammad kok bilang cuma 1. Jadi mereka berdalil dengan apa? Nasraniyah. Tentu berdalil dengan kebatilan percuma, paham? Mereka berdalil dengan apa? Kebatilan. Nenek moyang mereka batil, kalau mereka berdalil dengan tradisi-tradisi mereka batil, tradisi mereka bukan cuma syirik aja, tradisi mereka zina, minum khamar, judi, tradisi mereka mau jadikan dalil tradisi. Atau mereka berdalil dengan agama Nasrani, agama Nasrani juga agama yang batil, Trinitas, Tuhan 3. Tapi Allah sebutkan inilah pendalilan mereka untuk menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Semua dalil enggak kena, enggak ada dalil yang logis, enggak ada. Cuma dalil yang diprovokasi yang mereka utarakan. Yang berikutnya mereka berdalil lagi. Kata mereka, aulqiya dzikru alaihi, unzila alaihi dzikru min bainina. Unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri wa lamma yadzuqu adzab. Kata mereka, kenapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Kenapa Muhammad yang dipilih? Kenapa bukan kami? Ini kan banyak, ada orang-orang hebat, banyak. Ada Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal, ya. Ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada orang-orang hebat-hebat. Ya. Ada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi di Taif. Kenapa harus Muhammad? Unzila alaihi dzikru min bainina. Kenapa dia yang harus dipilih? Ya, ini terungkaplah bahwasanya mereka itu di antara sebab mereka menolak dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasad. Karena apa? Hasad. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sadd ini kemudian menghibur Nabi dengan kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya tentang kisah Adam dan iblis, bagaimana iblis hasad sama siapa? Adam. Nah, hasad adalah
kalau kata lagu lama, penyakit lama. Penyakit lama. Jadi ternyata mereka ini hasad sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma unzila alaihi dzikru min bainina. Kok diturunkan Al-Qur'an kepada dia? Kita ini kan banyak orang, kenapa harus dia? Dan itu juga yang Allah sebutkan tentang kaum Samud. Allah sebut dalam surat Al-Qamar, "Aulqiya dzikru alaihi min bainina." Emangnya diwahyukan kepada dia, kepada Saleh, sementara kami tidak? Hasad. Kenapa Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Kenapa kenabian tidak turun kepada Bani Israel, nabi terakhir, kok kepada orang Arab? Hasad. Bahkan dalam sebagian riwayat, ketika Abu Jahal ditanya, ya, apakah Muhammad membawa kebatilan? Abu Jahal mengaku. Dia mengatakan, kami Bani Makhzum dan Bani Hashim, kami bersaing. Ya. Kami bersaing, Bani Makhzum, Bani Hashim. Ini dua kabilah besar dari Quraisy. Quraisy itu kabilah-kabilah kecilnya banyak. Di antara dua kabilah paling besar di Quraisy adalah Bani Hashim dan Bani Makhzum. Sama-sama Quraisy. Dan dua kabilah saling bersaing. Kata Abu Jahal, kami saling bersaing. Mereka memiliki kemuliaan, kami memiliki kemuliaan. Mereka memberi makan kepada orang, kami berikan makan kepada orang. Mereka berbuat kebaikan, kami berbuat kebaikan. Kami bisa menyaingi. Tatkala persaingan kami sudah ketat antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim, tiba-tiba ada Bani Hashim bilang, kami punya nabi. Waduh. Kami enggak mungkin bilang kami juga punya nabi. Jadi kami gimana caranya supaya kami tidak kalah saingan, ini nabi harus kami dustakan supaya persaingan jalan terus. Jadi Abu Jahal hasad sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal hasad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terungkaplah sebab mereka, di antara sebab mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Unzila alaihi dzikru min bainina." Ya, apakah diturunkan Al-Qur'an kepadanya, tidak kepada kami? Dan ini dalil bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah di atas. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bantah, kata Allah, balhum fi syakkim min dzikri. Sebenarnya mereka ragu dengan peringatanku atau dengan Al-Qur'anku. Jadi mereka memang ragu dengan Al-Qur'an, ya. Jangankan kepada nabi, bahkan kepada yang diturunkan saja mereka sudah ragu. Bal lamma yadzuqu adzab, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku, ya. Kata Allah, mereka demikian menolak, ya, Nabi SAW, mengingkari kenabian Nabi SAW. Kenapa harus Muhammad yang jadi nabi? Dan mereka akan terus begitu. Bahkan mereka ragu tentang Al-Quran. Nanti karena mereka balamma yadzuqu adzabi, karena mereka belum merasakan siksaku. Nanti kalau mereka rasakan siksaku, baru mereka beriman. Ini untuk menegaskan bagaimana mereka istimrar, berkesinambungan dalam menolak dakwah Nabi SAW. Nanti mereka baru bisa membenarkan Rasulullah kalau mereka tertimpa dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu Allah berfirman, Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Ya. Tapi kita boleh tulis lagi di sini. Putus. Allah mengatakan, apakah di sisi mereka ada khazain? Khazain ini adalah perbendaharaan, kalau kita artikan perbendaharaan. Yaitu semua kepemilikan Allah.
Khazain rahmati rabbika al-aziz. Al-aziz itu yang maha perkasa, ya. Al-Wahhab, maha pemberi apa? Anugerah. Jadi Allah ingin mengatakan, ayat ini Allah ingin menyampaikan, wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian ingin ngatur-ngatur saya. Kamu bilang, kalian mengatakan, kenapa Muhammad yang jadikan nabi bukan kami? Kan kami banyak orang hebat-hebat. Maka Allah bilang, kalau kamu ingin ngatur-ngatur, kamu harus bisa seperti saya, harus punya semua apa? Kekuasaan alam semesta. Baru kau bisa milih-milih mana terserah kamu. Kamu tidak punya apa-apa, sok-sok ngatur Tuhan. Kenapa Muhammad yang dipilih bukan apa? Bukan kami. Maka Allah mengatakan, kalian tidak punya apa-apa untuk bisa mengatur, memilah-milih rahmat Allah. Allah memberikan rahmatnya kepada Muhammad, terserah Allah. Al-Aziz dan Al-Aziz di antara maknanya ketika Allah memutuskan tidak ada yang ikut-ikutan. Allah bersendirian, tidak ada yang intervensi, enggak bisa. Itu namanya Al-Izzah, Al-Aziz. Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, di antaranya tidak ada yang bisa ikut-ikut campur Allah dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Wahhab, dan Allah Maha pemberi anugerah. Bahwasanya kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya antara kenapa disebut Al-Aziz, kenapa disebut dengan apa? Al-Wahhab, ya. Allah ingin membantah mereka dengan mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, apakah kalian memiliki perbendaharaan alam semesta sehingga kalian mau ngatur-ngatur untuk memilih siapa yang jadi nabi? Memberi rahmat Allah, rahmat buat sini, rahmat buat sini, yang bisa mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, dialah yang memutuskan perkara tanpa ada yang intervensi. Al-Wahhab, yang beri anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena kita tahu kenabian adalah anugerah. Kenabian adalah apa? Anugerah. Bukan perkara yang diusahakan. Ya. Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana diletakkan kenabiannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih ringan daripada itu, amlahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Apakah mereka memiliki kerajaan langit dan bumi? Khazain adalah seluruh perbendaharaan kekayaan Allah. Langit dan bumi sebagian kecil dari perbendaharaan apa? Kekayaan Allah. Kekayaan Allah bukan cuma langit dan bumi saja, paham? Ada kursi, ada arsy, ada hal yang banyak yang kita tidak tahu. Kalian pertama tidak memiliki perbendaharaan alam semesta. Pertama sudah, itu jelas kalian enggak punya. Sekarang yang kalian lihat langit dan bumi, apakah kalian memiliki langit dan bumi sehingga kalian bisa falyartaqu fil asbab, kalian bisa naik ke atas, kemudian di atas arsy kalian naik, kemudian kalian mengatur alam semesta, kemudian kalian ini Muhammad atau Abu Jahal yang cocok jadi siapa? Jadi nabi. Emangnya memilih Muhammad sebagai nabi sembarangan? Yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, yang beristiwa di atas arsy, yang ilmunya meliputi segala sesuatu yang di bawah arsy tersebut, sehingga dia tahu siapa yang dijadikan sebagai apa? Nabi. Paham? Itu maksudnya begitu. Makanya Allah bilang, kalau kau memilih siapa jadi nabi, kau harus menguasai langit dan bumi. Kau harus di atas arsy, kau harus meliputi ilmumu semuanya segala sesuatu. Tahu orang Jawa, tahu orang Pekanbaru, tahu orang Arab, semua kondisi, masa depan, masa lalu, semua baru kau pilih. Oh, yang cocok siapa? Abu Lahab. Artinya ini urusan pilih siapa jadi nabi, bukan urusan kalian. Ini yang menentukan adalah penguasa arsy, penguasa alam semesta, yang dia menguasai semua yang ada di bawahnya, semua makhluknya dia kuasai. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga ketika dia memilih dengan hikmah. Nah, kalian tidak bisa demikian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Maka jangan protes kalau aku memilih Muhammad sebagai nabi terakhir, bukan kalian. Bukan kalian. Kemudian Allah berfirman mengejek mereka, jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan. Allah mengatakan kalian itu tidak lain hanyalah ada sekelompok tentara, pasukan. Ada yang mengatakan maksudnya kalian itu apa sih? Cuma sekelompok 1000 orang dalam perang Badar. Hunalika maksudnya di Badar. Mahzumun, terkalahkan. Minal ahzab, kalian dari golongan-golongan yang lain juga akan terkalahkan.
Artinya Allah mengatakan, Allah alam, kalian jangan sok-sok. Kalian tuh apa mau disok-sokkan? Kalian cuma, Abu Jahal, kau punya pasukan paling banyak berapa? Cuma 1.000 orang. 1.000 orang pun akan binasa di Badar. Hunalika, di sana di Badar. Mahzum, terkalahkan. Terus mau bicara, ngatur-ngatur Tuhan, suruh jangan Muhammad yang jadi nabi, pilih yang lain. Kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Di sini jundum ma hunalika. Jadi perkataan jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab adalah ejekan kepada mereka bahwasanya kalian tidak lain hanyalah, kalaupun punya pasukan, hanyalah cuma ya pasukan besar tapi cuma 1.000 orang, itu pun akan terkalahkan hunalik, akan terkalahkan di sana di perang Badar. Atau dalam tafsiran yang lain, kalian pun kalau punya pasukan adalah al-ahzab yang berjumlah 10.000, ya, akan pun kalah di kota Madinah, ya, pada tahun 5 Hijriah. Kalian tidak ada apa-apanya, maka tidak perlu berbicara tentang keputusan Allah, protes kenapa Muhammad yang jadikan seorang nabi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Masih kuat? Baik, Allah mulai cerita tentang kisah para nabi. Ini lebih agak asyik ya. Agak enggak mikirnya enggak berat. Cerita ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para nabi ini dengan kaum-kaumnya yang membangkang ya, sebagai hiburan tasliyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy yang sombong dan angkuh padahal mereka cuma sedikit. Maka Allah sebutkan, kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa fir'aunu dzul autad. Sungguhnya sebelum orang-orang Quraisy, qablahum maksudnya sebelum orang-orang Quraisy, sudah pernah kaum-kaum sebelumnya yang mendustakan nabi-nabi mereka, seperti kaum Nuh mendustakan Nabi Nuh, Wa'ad mendustakan siapa? Nabi Hud. Wa Fir'aunu dzul autad, Fir'aun mendustakan siapa? Nabi Musa. Allah menamakan Fir'aun dzul autad. Al-autad dari watat, watat itu pasak ya. Pasak yang ada pasang tali, kalau kita bikin rumah atau kemah kita pasak supaya kemah tersebut kuat ya. Ada khilaf di kalangan para ulama kenapa Fir'aun disebut dengan dzul autad. Dzul autad. Ada yang maksudnya orang Arab dahulu mengungkapkan kalau orang itu dzul autad artinya memiliki kerajaan yang kokoh, Dan kalau kita baca dalam buku tafsir, sebagian ahli sejarah menyebutkan Fir'aun diberi umur yang panjang, sampai ada yang mengatakan umurnya ratusan tahun. Dan kekuasaan dia luar biasa. Tidak ada yang bisa mengganggu kekuasaannya. Saking begitu hebatnya, saking dia sehat dan kuat, dia merasa dirinya Tuhan. Dia lupa diri. Itu maksudnya asal muasal kenapa dia merasa dirinya Tuhan, karena dia diberikan kerajaan yang kokoh, tahan lama, dan dia sendiri orangnya umur panjang. Sehingga dia merasa dirinya Tuhan. Maka disebut Dzul Autad, sang pemilik kekuasaan yang kokoh. Pasukannya banyak, kerajaannya kokoh. Ada yang mengatakan Dzul Autad maksudnya Fir'aun pasang tali, pasak untuk menyiksa orang. Menyiksa orang, dia bersenang-senang melihat orang disiksa. Itu ada orang ditarik, pasang tali di tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanannya, kaki kirinya, kemudian ditarik untuk dibunuh ya. Untuk dibunuh. Itu di antara tafsiran ya. Intinya ini adalah orang-orang hebat. Kaum Nuh, orang hebat, kaum 'Ad hebat ya. Tubuh besar, sangat kuat ya. Sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Artinya ini semua kalau dibandingkan Quraisy enggak ada apa-apanya. Quraisy Abu Jahal cuma berapa ekor aja, sedikit. Beda dengan kaum 'Ad, besar-besar, kuat-kuat. Fir'aun dengan kekuasaannya. Ya. Wa Tsamud yang mereka dustakan siapa? Nabi Saleh. Wa qaum Lut, demikian kaum Nabi Lut. Wa ashabul Aikah. Ashabul Aikah itu kaum Nabi Syuaib. Ashabul Aikah adalah nama berhala yang mereka sembah. Berhala yang mereka sembah berupa al-asjar al-multaffah, yaitu pohon yang berumpun, pohon yang berumpun.
Jadi ashabu Madian atau kaum Syuaib itu alaihissalam, yang mereka sembah bukan batu, yang mereka sembah apa? Pohon. Yang mereka sembah pohon. Kan kita tahu orang-orang musyrikin zaman sekarang juga sesembahan mereka ada batu, ada juga apa? Pohon. Dan ini kisah nyata ya. Saya baru-baru ke satu daerah di Indonesia, ada suatu suku yang mereka nyembah pohon, tapi kadang KTP-nya Islam, kadang bukan ya. Jadi ada seorang KTP-nya Islam, tapi dia nenek moyang ini suka nyembah pohon. Dia akhirnya direhabilitasi karena narkoba. Yang cerita kepala pusat rehabilitasi tersebut. Saya ngobrol sama dia, saya kunjungan ke situ juga. Dia cerita, Ustadz kemarin ada orang datang sini, ketika saya lihat KTP-nya, sukunya saya tahu ini suku meskipun Islam KTP-nya, tapi ini terkenal suka nyembah pohon. Tapi saya biarin aja. Ternyata benar, ketika kita rehabilitasi, mulai dia dekat dengan satu pohon besar, dia mulai dekat-dekat pohon tersebut. Mulai sore-sore ke situ, nongkrong di situ, waduh, akhirnya saya pun tebang pohon tersebut ya. Tuhannya ditebang, kasihan. Jadi intinya, jadi yang disembah dua, ada batu, ada apa? Pohon. Seperti orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW juga, mereka menyembah patung batu dan juga berhala berupa pohon. Seperti Al-Uzza. Al-Uzza itu pohon. Kalau Lata itu patung, tapi kalau Al-Uzza itu apa? Pohon, disembah. Demikian juga Ashabul Aikah. Ashabul Aikah yaitu Nabi Syuaib, kaumnya mereka menyembah berhala dalam bentuk pohon-pohon yang berumpun. Berhala tersebut disebut dengan apa? Al-Aikah. Al-Aikah. Ulaikal ahzab, mereka adalah golongan-golongan, ya, golongan-golongan yang mendustakan nabi-nabi mereka. In kullun illa kadzdzabar rusula fa haqqa iqab. Semuanya mendustakan para rasul dan mereka berhak untuk mendapat siksaanku. Iqab maksudnya iqabi ya. Jadi sering ya iqabi itu ya mutakallimnya dihapus ya. Fa haqqa iqabi, tapi fa haqqa iqab ya. Karena mereka mendustakan para rasul, akhirnya mereka disiksa, berhak untuk mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Dan mereka semua tidak menunggu kecuali hanya satu seruan, yaitu tiupan sangkakala ya. Ma laha min fawaq, yang tidak ada tertunda sama sekali. Jadi mereka ini begitu sombong, begitu angkuh, tapi kalau tiba datang siksaan, selesai. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak ada tertunda sama sekali. Mereka tidak bisa mengatakan, ya Allah tundalah kami meskipun sebentar, tidak bisa ya. Begitu datang, langsung mereka tewas seluruhnya ya. Terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab. Berkata orang-orang kafir Quraisy, ya Rabb kami, ajil lana, segerakanlah bagi kami, qitana, adab kami, qabla yaumil hisab, sebelum tiba hari hisab. Sebelum tiba hari hisab. Mereka mengatakan ini hanyalah sekedar untuk mengejek Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan ini berlaku bagi seluruh kaum tersebut. Mereka mengejek Rasul-Rasul mereka. Mereka sering berkata, mana adabnya, mana? Katanya ada adab, sini datang adab. Sekarang kami ingin diadab. Ada yang mengatakan maksudnya apa namanya? Abu Jahal dan teman-temannya. Ya. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, segera turunkan hujan batu dari langit. Kalau memang engkau benar wahai, in kana hadza huwal haqqu ya Rabb kami, kalau ini kebenaran dari engkau, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau benar yang dibawa oleh Muhammad adalah kebenaran, turunkanlah hujan batu bagi kami. Jadi mereka minta segera diazab ya. Dan itu adalah kesombongan untuk menunjukkan mereka kekeh dalam kesyirikan mereka. Mereka kekeh dan mereka bersabar dan mereka kokoh ngayal di atas kesyirikan mereka. Dan mereka mengatakan yaumul hisab di sini hanyalah sekedar ngejek karena mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mana yaumul hisab? Sekarang aja adabnya, jangan nanti. Jadi mereka gampangannya gitulah. Enggak usah nanti-nanti wahai Muhammad, sekarang aja adabnya.
Ya Allah, turunkan azab bagi kami sebelum nanti, sekarang aja diturunkan. Ini adalah kesombongan dari mereka. Ini semua yang diucapkan oleh mereka, ejekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nantang untuk turunkan azab, semuanya mengganggu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, dia punya sifat manusiawi. Jika dikata-katain, dihina, direndahkan, maka Rasulullah SAW pun terganggu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hijr, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sungguh kami tahu, annaka yadhiqu sadruk, sungguhnya dadamu sempit wahai Muhammad, bima yaqulun, atas perkataan mereka. Jadi Rasulullah SAW bukannya tidak sedih, Rasulullah SAW sedih. Dia ada sifat manusiawinya. Dia diuji di situ. Dikatain pendusta, dikatain penyihir. Bukan Rasulullah ketawa-ketawa, tidak. Rasulullah SAW sedih. Justru kata para ulama, ujian kepada Nabi lebih besar ketika dikata-katain. Karena Nabi berasal dari keluarga yang mulia. Paman dia, Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah. Dan dia sebelumnya digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tidak dikenal punya kesalahan sama sekali, dihormati oleh seluruh suku. Tiba-tiba dia dikatakan pendusta, orang gila, majnun, sahir, penyihir, mashur, tersihir, ya, sabi, keluar dari, memang terus pemutus silaturahmi. Kata-kata ini semua membuat Nabi apa? Sedih. Di antara kata-kata yang menyedihkan, mereka mengatakan, ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Wahai Allah, turunkan azab. Itu Muhammad bilang mau ada azab, suruh turunkan sekarang, enggak usah nanti, sekarang aja. Ini semua memberi pengaruh ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menyuruh Nabi untuk bersabar. Pada ayat-ayat berikutnya Allah berfirman, mulai Allah cerita tentang kisah para nabi. Isbir ala ma yaqulun. Kata Allah, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Dan ingatlah hamba kami Daud dzal aidi, pemilik kekuatan, sungguhnya dia adalah hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah akan menyebutkan kisah Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ayub. Setelah itu Allah sebutkan beberapa nabi yang lainnya. Kalau kita lihat nanti kisah Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, tentang kesabaran mereka, di mana mereka pernah melakukan kesalahan, namun penghujungnya mereka mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi ini untuk memberi hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat tertekan ketika berdakwah di Mekah. Sebagai sifat manusiawinya Rasulullah SAW tertekan. Makanya Allah mengatakan, isbir, bersabarlah. Taib. Kita bacakan, isbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Itu perkataan orang-orang Quraisy. Hinaan, cercaan, dan tantangan untuk segera datangkan azab. Di antara obat agar Nabi bisa sabar, wadhkur abdana Daud. Maka ingatlah kisah hamba kami Daud. Dzal aidi, sang pemilik kekuatan. Innahu awwab. Sungguhnya dia amat selalu kembali. Awwab itu dari artinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mentasliyah, menghibur Nabi dengan menyebutkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam dia bukan nabi sembarang, dia seorang raja. Seorang apa? Raja. Dan kalau kita baca kisah Nabi Daud alaihissalam, dia tiba-tiba jadi raja. Dia tidak punya nenek moyang yang raja sebelumnya, ya. Tiba-tiba dia jadi raja karena dia bisa mengalahkan Jalut. Dia bisa waqatala Dawud Jalut. Dia bisa bunuh Jalut, kemudian akhirnya dia diakui dan akhirnya menjadi apa? Seorang raja. Tapi dia raja sekaligus apa? Sekaligus nabi. Namun Nabi Daud alaihissalam, meskipun dia seorang raja, ternyata dia sangat rajin beribadah. Sangat rajin beribadah. Kekuasaan yang dia miliki, jabatan yang dia miliki tidak membuat dia lalai dari beribadah. Makanya Nabi SAW sering menyebut Nabi Daud untuk dicontohi. Kata Nabi SAW, afdalus salat, salatu Daud. Sebaik-baik salat malam, salatnya siapa? Daud. Kana yanamu
nisful lail wa yusalli thulutsahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian salat malam sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperempat malam. Rasulullah berkata, afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Puasa sehari, berbuka sehari. Ya, Rasulullah SAW memuji bagi Nabi Daud baca Zabur ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam seorang nabi namun seorang raja namun taat beribadah. Ini contoh bagi siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah dari skala kecil sampai skala besar. Ya, kalau diberi kekuasaan jangan sampai lalai untuk bersyukur kepada sang pemberi kekuasaan. Yang beri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia memegang jabatan, memegang kekuasaan dia malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menisbahkan Nabi Daud kepada penghambaan. Wadhkur abdana, ingatlah hamba kami, karena Allah sedang berbicara tentang ibadah. Allah tidak mengatakan wadhkur rasulana, ingatlah rasul kami Nabi Daud. Nabi Daud nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul, setiap rasul dia juga seorang apa? Setiap rasul dia juga seorang hamba. Nabi Isa Abdullah wa rasuluh. Nabi Isa hamba Allah dan apa? Rasulnya. Nabi Muhammad juga Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Nah, para nabi bukan cuma dipuji dari sisi mereka sebagai rasul, mereka juga dipuji sebagai hamba. Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW sendiri dipuji bukan cuma sebagai seorang rasul, tapi dipuji sebagai seorang hamba juga. Tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Muhammad SAW. Bayangkan Rasulullah SAW salat sampai tatawarram qadabah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah. Salat malam yang sangat luar biasa ya. Maka Allah memuji Nabi Daud dari sisi ibadahnya. Allah katakan wadhkur abdana Dawud dzal aidi, ingatlah hamba kami Daud yang memiliki kekuatan, innahu awwab, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu beribadah kepada Allah, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang dia miliki, kerajaan luas yang dia miliki tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan tentang kehebatan Nabi Daud, kata Allah, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sungguhnya kami tundukkan gunung-gunung. Gunung-gunung tersebut bersama Nabi Daud bertasbih. Kalau Nabi Daud baca Zabur, gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Wallahu alam apakah didengar oleh yang lain atau cuma Nabi Daud yang mendengarnya. Tapi Allah menyebutkan gunung-gunung ikut bertasbih bersama Daud. Bil asyi wal isyraq, di waktu petang dan waktu al-isyraq. Al-isyraq maksudnya di waktu duha, di waktu duha. Jadi sebagian ulama membedakan antara syuruk dengan isyraq. Kalau syuruk maksudnya sunrise, ketika matahari apa? Terbit. Kalau isyraq ketika matahari sudah naik. Ketika ada wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maksudnya isyraq itu ketika cahaya mulai tinggi kencang, yaitu ketika di waktu duha. Jadi Nabi Daud alaihissalam di waktu petang dan di waktu duha beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di antaranya dengan baca Zabur. Kalau beliau baca Zabur maka gunung-gunung pun ikut bertasbih bersama beliau. Bukan cuma gunung-gunung, wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Ketika beliau baca Zabur, burung-burung pun berdatangan. Kemudian ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam ya. Namun tidak semua orang mengerti apa yang diucapkan burung-burung tersebut ya. Tetapi mereka bertasbih, kata, sampai mereka datang sengaja untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Kullun lahu awwab, ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan masing-masing semuanya kembali kepada Allah. Nabi Daud kembali kepada Allah, gunung-gunung kembali kepada Allah, burung-burung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kullun lahu awwab, maksudnya gunung-gunung dan burung-burung mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Kapan Nabi Daud bertasbih, mereka ikut bertasbih. Kapan Nabi Daud baca Zabur, mereka ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menyertai ibadah bersama Nabi Daud, dan ini semua bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Daud. Bayangkan antum lagi baca Quran, tahu-tahu burung-burung datang. Ikut baca Quran. Dimuliakanlah. Allah kirim burung-burung untuk apa? Ikut baca Quran. Ini pemuliaan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan wadhkur abdana dzal aidi,
Dawud dzal aidi, ingatlah hamba kami Nabi Daud. Dzal aid, al aid maksudnya kekuatan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus ya. Kekuatan di sini ada yang maksudnya kekuatan dalam beribadah. Kekuatan dalam beribadah. Kuat Nabi Daud dalam beribadah. Kuat dalam baca Zabur, kuat dalam bertasbih, kuat dalam salat malam, kuat dalam puasa, kekuatan dalam beribadah. Dan Nabi Daud tentunya fisiknya juga kuat. Buktinya dia mengalahkan Jalut, wa qatala Dawud Jalut, Daud bunuh Jalut. Buktinya kata Allah, wa alanna lahul hadid, kami membuat besi menjadi lembek kalau dipegang Daud. Nabi Daud kalau pegang besi jadi kayak tanah liat. Langsung mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Tapi wallahu alam yang dimaksud dengan kekuatan sini kekuatan dalam beribadah. Makanya Allah sebutkan tentang ibadah beliau. Kemudian kata Allah, wa syadadna mulkahu, kami kokohkan kerajaannya, wa atainahul hikmah, kami berikan kepada dia al-hikmah. Ada yang mengatakan hikmah maksudnya kenabian. Kami berikan nubuah kepada Nabi Daud, atau hikmah sebagaimana kita pahami, wa tusyai ala maudhihi, meletakkan suatu pada tempatnya, wa faslal khitab, dan kami berikan kepada dia faslul khitab. Faslul khitab ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, diberikan fasaha. Nabi Daud kalau bicara benar, teratur, tepat, terukur, itulah pembicaraan Nabi Daud. Tidak ada bicara ngawur-ngawur sana sini. Bicaranya faslul khitab. Ada yang mengatakan faslul khitab maksudnya Nabi Daud pandai dalam menyidang orang-orang bermasalah. Beliau memberi keputusan yang terbaik karena diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah lanjutkan setelah itu. Masih kuat ikhwan? Yang benar. Sebentar lagi ya. Kita masih setengah jam lagi. Baik. Nabi Daud diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud diuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan Nabi Daud punya salah. Tapi kesalahan tersebut tidak merendahkan Nabi Daud. Maka sebelum Allah sebutkan kesalahannya, Allah sebutkan pujian dulu. Setelah dipuji habis oleh Allah, Allah sebutkan kesalahannya, Allah puji lagi. Jadi dibuka dengan pujian, di selanya disebut kesalahan, kemudian dipuji lagi untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Daud adalah orang yang mulia ya, yang mulia. Dan itu misalnya kalau kita menghadiri sidang-sidang tesis atau disertasi, sebagian penyidang ya baik ketika mereka mengkritiki, mereka puji dulu, ini risalah ini bagus begini, tapi ada kekurangannya, itu bagus ya, itu ada penghargaan. Ada yang langsung tembak, ini begini itu penghinaan. Jadi kalau dipuji dulu, kemudian disebutkan kesalahan-kesalahannya, kemudian dipuji lagi, itu bagus ya. Dibuka dengan keindahan, kemudian endingnya juga dengan keindahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyebutkan kesalahan Nabi Daud, Allah puji dulu tadi pujian-pujian yang kita sebutkan. Setelah itu Allah sebutkan kesalahan Nabi Daud, setelah itu Allah puji lagi. Apa kesalahan Nabi Daud? Kita bacakan. Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. Dan apakah sampai kepada engkau wahai Rasulullah berita tentang orang-orang yang bersengketa ketika mereka memanjat pagar? Al-khasmu dalam bahasa Arab bisa diitlaqkan, bisa digunakan untuk jamak, mufrad, mutsanna, muzakkar, muannas. Semuanya boleh pakai al-khasmu. Dan apakah telah datang kepada engkau kabar tentang orang-orang yang bersengketa? Idh tasawwarul mihrab, ketika mereka manjat pagar kemudian masuk di mihrab. Mihrab itu tempat ibadahnya Nabi Daud alaihissalam. Idh dakhalu ala Daud fafazi'a minhum, ketika mereka masuk menemui Daud, Nabi Daud kaget. Nabi Daud mungkin lagi sibuk beribadah, tiba-tiba mereka datang dan membuat Nabi kaget dan takut. Nabi Daud itu bukan orang sembarang, dia orang kuat, orang hebat. Tapi dia kaget dengan kedatangan orang tersebut. Qalu la takhaf, Nabi Daud ketakutan. Ini manusia punya rasa takut. Artinya Nabi Daud raja atau bukan? Raja. Rumahnya dijaga atau tidak? Dijagalah. Tiba-tiba ini orang-orang masuk, ceneng. Kaget, ini penjaga semua kemana semua ini? Pada tidur atau apa? Kok tiba-tiba lolos? Jangan-jangan orang yang berbuat jahat, jangan-jangan apa? Maka mereka segera berkata, la takhaf. Jangan takut wahai Daud. Jangan takut. Dan ini menunjukkan bahwasanya
Para nabi punya sifat-sifat manusiawi. Nabi Daud pernah takut, Nabi Musa pernah takut. Ya. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab." Maka Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan, khawatir tiba-tiba keburukan menimpanya, ya. Namanya khauf tabi'i, namanya takut apa? Tabiat. Dan ini dibolehkan selama tidak melanggar syariat, tidak melanggar syariat. Ada seorang tidak bisa di ketinggian, ada. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Tidak. Ada orang takut ayam, takut. Kenapa? Karena waktu kecil dia pernah trauma ayam. Jangan kita bilang kamu syirik sama takut. Enggak, dia ya, mental. Ini enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ada sampai saya kenal ustadz tidak bisa umroh sampai sekarang karena dia takut naik pesawat. Sampai sekarang, sampai sudah jam mau umroh enggak jadi umroh karena dia cerita langsung sama saya enggak bisa naik pesawat, enggak bisa ketinggian. Pernah saya coba naik kereta sama istri, saya gemetar di dalam. Istri, kenapa mas? Ini enggak bisa. Dia sudah merasa mampu, ternyata enggak mampu. Kalau Nabi Daud sedang di kamar, tiba-tiba ada yang datang, ya ketakutan, wajar ya. Yang tidak boleh adalah yang khauf sirri, yaitu takut terhadap sebab-sebab yang tidak ada kenyataannya, seperti kamu kalau nanti kualat itu namanya syirik, itu seperti itu ya. Makanya saya ingat dulu ada penceramah, dia ceramah, dia mengatakan tidak boleh takut kepada siapapun, tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa. Saya bilang, waduh Pak, nggak bisa gini, kalau cuma begitu yang bertauhid cuma Tarsan. Siapa yang nggak takut? Ada macan ya, saya takut lah Pak. Nggak boleh, takut hanya sama Allah. Ini salah paham ya. Jadi ini takut tabi'i ini boleh. Nabi Daud takut. Makanya mereka berkata la takhaf. Sama ketika Nabi Musa ketemu dengan orang tua dua wanita, dia mengatakan la takhaf najauta, kau telah selamat minal qaumidz zalimin. Kau sudah selamat. Tapi Nabi Daud takut. La takhaf. Kemudian mereka menceritakan khosmani, mereka dua orang. Khosmani baga ba'duna ala ba'din. Sungguhnya kami dua orang saling bersengketa, sebagian mendolimi yang lainnya. Fahkum bainana bil haq wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Hukumlah, jadilah hakim di antara kami berdua dengan benar. Hukumlah dengan yang benar. Wala tushtit, dan jangan kau zalim. La tajur, jangan kau menyimpang kanan kiri, jangan. Wahdina ila sawa'is sirat, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Sebenarnya mengatakan ini dalil bahwasanya kalau ada orang soleh ditegur, tidak usah tersinggung. Nabi Daud ditegur, yang adil ya, jangan zalim ya. Nabi Daud bilang, saya ini nabi, jangan macam-macam kamu. Kalau enggak usah enggak. Dia tenang aja. Ini orang datang tidak sopan, langsung masuk rumah, langsung bilang adil ya, jangan zalim ya. Nabi Daud marah atau tidak? Tidak, dia tidak marah. Dia dengar. Padahal dia raja. Dia raja, bukan sembarang. Artinya kalau mau sombong, banyak sebab kesombongan. Dia raja, dia kuat ya. Dia juga nabi ya. Tapi tidak, Nabi Daud mendengar. Kadang kita ini baru punya ilmu sedikit, ditegur kita tersinggung ya. Ada orang bilang, ittaqillah, bertakwa sama Allah. Kamu yang bertakwa sama Allah, katanya. Kalau kita dibilang ittaqillah, kita bilang Allahumma ja'alni minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan termasuk orang yang bertakwa. Kita ini tempatnya kesalahan. Orang bilang bertakwa, ya, insya Allah bilang itu, tidak usah. Kamu yang bertakwa, bukan saya ya. Akhirnya dibalik itu. Nabi Daud tidak. Ya. Baik. Kemudian mereka menjelaskan permasalahannya apa. Inna hadza akhi, sungguhnya ini saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'jah. Dia memiliki 99 na'jah. Na'jah itu adalah unsa dha'an, yaitu domba betina. Domba betina. Dia punya 99 domba betina. Waliya na'jatun wahidah. Dombanya semua betina. 99 dombanya semua apa? Betina. Waliya na'jatun wahidah, dan saya punya satu domba betina. Faqala akfilniha, maka dia mengatakan, serahkanlah kepadaku ya. Serahkan kambingmu itu kepadaku, militnya kepadaku. Kemudian wa azzani fil khitab, dan dia mengalahkan aku dalam mendominasi. Azzani maksudnya mendominasi aku dalam pembicaraan, perdebatan. Akhirnya dia ambil
kambingku tersebut. Kasusnya jelas, dua orang, satu punya 99 ekor kambing betina, kemudian yang satu punya 1 ekor, debat-debat, kata dia, kasihkan saja kambingmu. Akhirnya saya pun kasih, saya kalah, terdominasi. Nabi Daud kemudian mendengar, setelah Nabi Daud memberi hukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala, kata Nabi Daud, laqad dzalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajik. Ila ni'ajih. Qad dzalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Sungguhnya saudaramu telah berbuat zalim kepadamu ketika dia meminta kambingmu 1 untuk digabungkan kepada 99 kambingnya. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin. Sungguhnya begitu banyak orang yang bersekutu, berserikat dalam bisnis, dalam usaha, saling memberi mudarat, menzalimi satu dengan yang lainnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang beriman dan beramal saleh yang melakukan usaha tersebut pasti tidak zalim. Wa qalilum mahum, namun mereka cuma sedikit yang seperti ini. Nabi Daud langsung berhukum, kamu dizalimi sama saudaramu. Khilaf di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan kambing betina ini? Dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ahli tafsir pertama mengatakan yang dimaksud dengan 99 kambing betina adalah 99 istri. Jadi orang Arab suka mengungkapkan istri dengan kambing betina. Ini kan istilah mereka ya, istilah mereka. Antum jangan tersinggung ya. Jadi ini di dalam buku tafsir. Sehingga yang satu jadi maksudnya ini dia ingin menyampaikan kami ini saudara saya punya 99 istri. Saya punya cuma 1, diminta juga jadi 100. Dan kita tahu di zaman tersebut istri boleh banyak ya. Bahkan dalam Bible disebutkan Nabi Sulaiman punya istri 100 atau 300, saya lupa. Saya tulis dalam buku sejarah para nabi. Jadi sebagian ulama mengatakan maksudnya ini kinayah, kambing adalah istri. Jadi ini sudah punya 99 istri, dia tamak, istri saya cuma 1 diminta juga. Akhirnya saya lepaskan. Pendapat yang kedua, ini bukan istri, memang kambing betulan. Kambing betulan. Dan yang benar itu kambing, bukan istri. Kenapa? Karena ketika Nabi Daud menjelaskan, beliau berkata, wa inna katsiran minal khulata la yabqi ba'dhum ala ba'dhin. Dan kebanyakan orang yang berserikat dalam harta biasanya saling mendolimi. Dan tidak ada perserikatan dalam istri, paham? Enggak ada istri milik barang, ada tidak? Tidak ada kan? Kalau harta milik barang ada atau tidak? Ada. Kalau istri milik barang-barang, tidak ada. Oleh karena yang benar, bahwasanya itu benar-benar kambing. Dan Nabi Daud alaihissalam, dia menasihati. Dia ingin memberi hiburan kepada orang yang terzalimi. Dia mengatakan demikianlah. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Bukan cuma kamu yang dizalimi saja. Kebanyakan orang bersekutu dalam urusan bisnis, kerjasama, biasanya ada yang dizalimi. Hanya sedikit yang tidak menzalimi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan itu hanya sedikit. Dan sudah terbukti seorang kerjasama, jenggotnya sama-sama panjang, ternyata satunya menzalimi, satunya dizalimi. Oleh karenanya siapa yang beriman dan beramal saleh, kalau imannya benar, amal salehnya benar, dia tidak akan menzalimi. Dia tidak akan menzalimi. Kerja dimanapun, dia bersekutu dengan siapapun, berserikat dengan siapapun, dia tidak akan menzalimi. Karena imannya dan amal solehnya mencegah dia dari berbuat zalim kepada orang, makan harta orang. Tapi kalau orang cuma casingnya saja, imannya tidak mendalam, amal solehnya cuma asal-asalan, maka ketika dia kerja sama masalah duit, dia menzalimi yang lainnya. Nanti kalau ada masalah dia bilang afwan akhi. Kata orang apa? Manhaj afwan akhi. Entah uangnya kemana, dipakai enggak dibilang-bilang, diinvestasikan tidak dibilang-bilang, digunakan tanpa ada persetujuan sebelumnya. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Bukan sedikit. Bukan sedikit. Oleh karenanya, kalau orang beriman beramal soleh, tidak akan menzalimi. Tapi kata Nabi Daud, wa qalilum mahum. Namun mereka cuma sedikit. Taib. Nabi Daud sudah kasih hukum kan? Kamu dizalimi. Yang menzalimi yang punya kambing berapa? 99. Sudah kambing temannya cuma 1, saudara semua itu diambil lagi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu
wa kharra raki'an wa anab. Dan Daud, dzanna di sini alima. Dan Daud alaihissalam tahu ternyata kami sedang mengujinya, maka dia pun minta ampun kepada Rabb-nya, maka dia pun tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala wa anab, dan dia kembali kepada Allah. Kata Allah, faghfarna lahu dzalik, kami pun mengampuni dosanya tersebut. Daud bersalah di sini. Kesalahannya di mana? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti Syekh Sa'di, Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan Daud pasti punya salah. Buktinya dia minta ampun dan Allah ampuni, paham? Allah mengatakan faghfarna lahu dzalik, kami ampuni dia. Berarti dia punya salah enggak? Punya salah. Salahnya apa? Enggak usah dibahas karena Allah tidak bahas salahnya apa. Allah cuma mengatakan Daud tahu, alaihissalam tahu kami telah mengujinya dan dia sadar dia salah, dia minta ampun langsung sujud. Dan kami mengampuninya. Kesalahannya apa? Tidak perlu dibahas karena Allah tidak membahas. Baik. Ini metode pertama. Metode kedua, Daud punya kesalahan. Kesalahannya apa? Khilaf. Ada yang mengatakan kesalahan Nabi Daud alaihissalam. Ini sering disebut oleh para ulama. Yang pertama, pendapat pertama, Nabi Daud salah karena dia sibuk ibadah, tidak menerima persengketaan. Padahal ngurusi sengketa lebih utama daripada ibadah dalam sebagian waktu. Kalau ibadah di mihrabnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi mengadili persengketaan untuk kepentingan apa? Umat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sebaliknya. Kenapa Nabi Daud terima persengketaan tersebut sehingga menghalangi dia daripada ibadah? Sudah waktunya dia beribadah. Harusnya suruh usir mereka, enggak usah apa? Enggak usah sibuk dengan mereka. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga yang saya lebih condong, wallahu alam bisawab, Nabi Daud alaihissalam keburu menyampaikan vonis hukum sebelum mendengar dari pemilik 99 kambing. Dia belum dengar dari dua belah pihak. Dia baru dengar dari satu pihak. Yang satu, sungguhnya saudaraku punya 99 kambing, kemudian dia minta kambingku yang satu, akhirnya dia mendominasi aku kalah ngomong, kalah debat, akhirnya dia ambil. Harusnya Nabi Daud tanya dulu, gimana menurut kamu? Tapi Nabi Daud alaihissalam tidak bertanya kepada pemilik 99 kambing, kemudian dia mengatakan kamu yang salah. Maka ini diantara kesalahan Nabi Daud. Allah alam bisawab, ini sekedar tafsiran para ulama. Yang jelas Nabi Daud alaihissalam melakukan kesalahan. Yang kata para ulama, kesalahan tersebut mungkin tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Harusnya Nabi Daud bertanya dulu kepada pemilik 99 kambing. Mungkin pemilik 99 kambing diam-diam sehingga Nabi Daud pun menyangka dia sudah membenarkan pengakuan pemilik satu kambing ini, sehingga tidak perlu untuk diinterogasi, ditanya kembali. Akhirnya dia memberi keputusan memenangkan kepada pemilik satu kambing. Intinya Nabi Daud pun bersalah, kemudian dia pun kharra raki'an wa anab. Beliau pun tersungkur kemudian raki'. Raki' di sini secara bahasa artinya ruku', tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan maksudnya sujud. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya orang bisa mengungkapkan sujud dengan ruku' karena sujud itu ruku' dan tambahan. Karena orang kalau mau sujud dia pasti melewati tahapan apa? Ruku'. Mau sujud dia pasti melewati tahapan ruku'. Karena Nabi ketika menerapkan ayat ini Nabi sujud. Nabi sujud alaihi salatu wassalam. Di antara ayat yang dianjurkan kita untuk sujud tilawah kalau kita baca ayat ini. Baik. Allah mengatakan, dan inilah di antara sifat Nabi Daud yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu salah dia langsung bertobat kepada Allah. Faghfarna lahu dzalik, kami pun mengampuni Nabi Daud. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Namun kata Allah, sungguhnya di sisi kami Nabi Daud punya kedekatan dan kesudahan yang indah. Di akhirat Nabi Daud memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembali yang indah. Ini di antara contoh, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, contoh orang yang setelah berdosa menjadi lebih baik. Setelah berdosa kemudian bertobat, paham? Setelah berdosa dia bertobat, dia menjadi lebih baik daripada sebelum berdosa. Dia menjadi lebih baik sebelum berdosa. Jadi bukan berarti kalau orang berdosa kemudian dia jadi terpuruk dan tidak akan kembali lagi ke level, bisa jadi lebih baik. Dan di antaranya Allah mentakdirkan sebagian orang berdosa. Dengan dia berdosa, dia bisa
mengamalkan ibadah-ibadah seperti taubat, hilang ujubnya, hilang angkuhnya, karena dia pernah terjerumus dalam dosa. Seandainya dia tidak pernah terjerumus dalam dosa, mungkin dia sombong, mungkin dia angkuh, mungkin dia ujub. Ada ibadah yang dilakukan oleh pendosa yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang taat. Seperti hancurnya hati, rendahnya diri, merasa rendah, tangisan yang mendalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi seorang yang berdosa kalau dia bertobat lebih baik daripada sebelum dia berdosa. Tapi jangan antum sengaja dosa, enggak ya. Bukan maksudnya demikian ya. Tapi kalau kita seorang berdosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan namanya wa huwal ghafurul wadud. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Artinya Allah bisa mengampuni dan Allah bisa mencintai kembali hamba yang tadinya Allah benci sama dia karena terjerumus dalam dosa. Kalau dia kembali, Allah bisa cinta dia kembali. Kemudian Allah berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Berhukumlah kepada di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, maka hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka mendapatkan adab yang pedih karena lupa dengan yaumul hisab, lupa dengan hari hisab. Ini yang jadi masalah ikhwan. Kita karena lupa dengan hari hisab. Kalau setiap orang selalu ingat dengan hisab, maka dia akan berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia torehkan, apa yang dituliskan, apa yang dia komentari, apa yang dia tonton, apa yang dia share. Namun kita sering lupa akan hal tersebut. Kita sering lupa. Semakin kita lupa namanya, bukan lupa benar, maksudnya lalai. Kalau kita ingat dengan hari hisab, kita pasti persiapan untuk bertemu dengan hari tersebut. Kapan kita lupa dengan yaumul hisab, maka kita semakin mudah melakukan kemaksiatan, semakin berleha-leha, semakin malas menjalankan ketaatan karena lupa dengan yaumul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yadhilluna an sabilillah", sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka adab yang pedih karena lupa dengan yaumul hisab, hari hisab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini saja ikhwan. Insyaallah ba'da tarawih kita lanjutkan tentang kisah Nabi Sulaiman ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada alhamdulillah ya. Panitia sedang menyiapkan berbuka ya. Ada yang bertanya? Silakan.